Hai, selamat ya. Saya bangga sama kamu. Harinya duluan ya? Iya, makasih ya. Iya. Maaf, saya kebawa perasaan. Ya nggak apa-apa. Kan ya, saya punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Ya, saya mau kasih surprise tapi nggak saya kasih tahu dulu. Kamu mau kan? Oke. Oke. Ya Allah, ini bangku di sini. Setidaknya aku udah bisa beres-beres rumah. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa itu yang jatuh? Ya ampun, Ajeng. Lo kenapa kok diberantakin semua? Ada masalah lo? Mas, aku nggak sengaja, Mas. Aku kan nggak bisa lihat, Mas. Aduh, lo udah tahu nggak ngeliat? Pakai macem-macem aja sih. Udah, sana lo. Masakin gue lapar. Iya, Mas. Biar aku beresin. Udah, sana nggak usah, cepetan. Gue lapar. Iya, Mas. Ntar, Mas. Aku masakin, Mas. Aduh. Ya Allah, sekarang aku gak bisa lihat apa-apa. Tapi kenapa Mas Roni masih kasar sama aku? Aku harus masak. Aku harus hati-hati. Mana pisaunya? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Apaan tuh? Wah. Mas Roni! Wah. Mas! Parah lo. Mas! Cuman masakin begitu aja, kenapa lo pakai berantakin segala? Mas, aku udah hati-hati, Mas. Aku nggak sengaja. Dasar gak ada gunanya lo, cerewet lo. Mas, tolong bantu aku, Mas. Tolong ambilin sapu sama pengki, Mas. Emang gue membantu lo, bersihin sendiri. Tolong, Mas. Aku nggak bisa lihat, Mas. Bantuin, Mas. Kalau memang aku istri kamu, harusnya kamu peduli sama aku, Mas. Kamu sama aja sama Riri, nggak peduli sama aku. Kamu tahu kenapa Riri jadi membangkang, jadi suka membantah? Itu karena kamu mendidiknya tidak benar, Mas, selama aku jadi TKW. Lu jangan sembarangan ngomong lo. Riri kayak gitu kelakuannya, itu gara-gara lo, bukan gara-gara gue. Timbang jadi TKW aja belagu amat lo. Ngungkit-ngungkit. Cuma duit nggak seberapa belagu lo. Mulai sekarang gua maunya lu keluar. Tolong jangan usir aku, Mas. Ayo keluar. Tolong, Mas. Keluar. Mas, Mas, tolong, Mas. Sini lo. Tolong, Mas. Sini. Pergi lo sono. Pergi. Nggak ada guna lo di sini. Mas, tolong, Pergi. Mas. Jangan usir aku, Mas. Dengar ya. Mendingan lo jadi pengemis di luar sana lo. Kalau gue lihat di sekitar sini lagi, gue mampusin lo. Pergi! Mas, aku minta maaf, Mas. Mas Roni, jangan tinggalin aku. Aku bisa mati kalau di luar, Mas. Mas Roni, tolong, Mas. Aku janji aku gak akan dapetin kamu, Mas. Mas Roni, tolong aku, Mas. Mas.
kenapa, Bu? Maaf, Pak, saya nggak bisa lihat, Pak. Maaf, saya pingin. Maaf, Pak. Maaf ya, Bu. Makasih ya, Pak. Maaf, saya buru-buru, Bu. Tolongin aku. Di mana rumahku? Mas Roni, aku takut, Mas. Kita ngapain ke kantor papaku, Marcel? Kamu mau ngapain di sini? Seperti janji saya sama kamu, kalau saya akan bantu kamu merebut kembali milik kamu yang telah hilang. Makasih ya, Sel. Papaku segalanya buat aku. Ya, saya tahu. Makanya sekarang kita kasih surprise ke papa kamu. Ada tamu Bapak yang ingin bertemu untuk pembangunan rumah sakit, Pak, sudah menunggu di depan. Kiranya boleh masuk? Oh iya ya, itu calon klien kita yang baru kan? Ya, persilakan masuk. Baik, Pak. Tunggu. Ya. Siang, Pak Willy. Loh, Kabar, Pak? Anda kan Dokter Marcel? Ya. Dan ini? Ini istri saya, Kania. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, atas kejadian kemarin. Jadi itu istri saya ini kemarin kecelakaan. Lalu ingatannya menjadi buruk, sehingga dia tidak tahu dirinya siapa. Lalu secara kebetulan di internet dia melihat soal Saskia. Dan kebetulan pula lokasi kecelakaan istri saya itu sama dengan Saskia, Pak. Saya mohon maaf sebelumnya. Tidak ada maksud mengganggu keharmonisan rumah Bapak. Astaga, Marcel. Ngarang ceritanya sampai begitu amat. Tapi mungkin cuman ini satu-satunya cara. Iya, saya minta maaf ya, Pak Willy. Saya nggak bermaksud buat ngeganggu keluarganya Pak Willy. Iya ya. Sudahlah, lupakan saja. Karena memang Dokter Marcel ada seorang dokter dan saya juga sudah pernah ke kliniknya. Tentu, saya percaya dengan cerita kalian berdua. Terima kasih, Pak, karena sudah percaya dengan kami. Ya, tentu saja. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu, Dokter Marcel? Jadi begini, Pak. Saya ini mau bangun rumah sakit yang baru. Saya sudah punya lahannya, tapi saya butuh perusahaan kontraktor yang benafit seperti perusahaan Bapak. Dokter Marcel bisa saja. Saya ingin membangun rumah sakit estetika kecantikan dermatologi. Ya. Tentu saja. Terima kasih banyak, Pak Willy.
harus ketemu sama Dira. Gue nggak tahu kenapa Saskia jadi aneh gitu ya. Mungkin aja kalau gue curhat sama Dira, dia tahu penyebabnya. Mau pesan langsung atau mau lihat menu lainnya dulu, Pak? Mbak, saya bisa minta tolong nggak? Bisa tolong panggilin pegawai di sini nggak namanya Dira. Saya biasanya kalau pesan makan sama dia yang lebih tahu apa yang biasa saya pesan. Oke, baik, Pak. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Ya, makasih ya. Dira, ada nyariin kamu tuh di meja 7. Oh, yaudah. Makasih ya. Iya. Juna, Dira? Kamu kok sombong banget sih? Aku minta tolong aja kamu nggak mau. Jun, aku itu waiter. Kamu ngerti kan artinya waiter apa? Pelayan pembantu. Aku nggak mungkin dong seenak jidat ninggalin pekerjaan aku kayak gitu aja. Lagian waktu itu kafe lagi rame. Ya, tapi kan kamu nganterin doang sebentar bisa kan? Gak lama kan? Juna, kita itu sama-sama orang sibuk. Aku sibuk kerja dan kamu juga sibuk kan? Bukannya kamu udah punya pacar ya? Mana pacar kamu? Kenapa nggak dia aja yang nyiapin kamu makanan? Kamu kok ngomong gitu sih? Aku tuh sengaja loh cari kamu, soalnya aku mau cerita tentang dia sama kamu. Aku mau curhat sama kamu. Maafin aku, Juna. Aku nggak mungkin deket-deket kamu lagi. Walaupun sekarang ini, aku juga nggak tega lihat kamu jadi kusut begini, Jun. Jun, kamu belum makan ya? Kok kayak kurang tidur gitu, mau kamu kusut banget, kenapa? Ya emang aku juga belum tidur, aku juga nggak nafsu makan. Ya udah kalau gitu, biar aku yang beliin kamu makanan ya. Ya. Gimana kalau kamu makan sup krim jagung sama garlic bread? Juna lagi. Aku nggak boleh selalu ngalah. Ada waktunya aku harus tegas, meraih sesuatu yang menjadi milik aku. Dira, aku mau bicara sama kamu. Ayo. Aku ada hadiah buat kamu. Hadiah? Ini. Oh, dalamnya aku udah grafir. Tulisannya Hope and Future. Harapan dan masa depan. Karena kamu adalah harapan dan masa depan aku.
Ya tentu saja bersama Rifki. Dira. Sorry kalau ganggu waktu romantis kalian berdua. Jadi selama ini tuh kalian Iya, kita emang... Oh ya, kalau gitu selamat. Selamat buat kalian berdua ya. Aku juga jadi happy. Kenapa? Ada customer yang marah-marah karena si kasir salah masukin angka di pembayaran lewat kredit card customer. Ya udah. Saya ngurus ya. Udah, makasih ya. Aku tinggal dulu sebentar ya. Ih, si Juna bener-bener ya. Diteleponin malah nggak diangkat. Lagi ngapain sih dia? Awas aja nih ya. Gue telepon sekali lagi kalau nggak diangkat. Lihat aja. Sekali lagi aku mau ucapin selamat ya buat kalian berdua. Aku jadi ikut seneng loh. Makasih ya Jun. Kamu serius mau nikah sama Tirta? Sebenarnya belum serius juga. Ini semua gara-gara terdesak ditanya Rifki. Dira, kok kamu diem aja? Nggak apa-apa. Kamu belum jawab pertanyaan aku loh. Kamu serius mau nikah sama Tirta? Aku nggak perlu kasih tahu Juna. Ngapain juga dia tahu? Toh dia juga nggak akan peduli. Kan dia udah ada sama Saskia sekarang. Iya, aku akan menikah sama Tirta. Alasannya apa kamu milih dia? Karena Tirta orang yang baik dan tulus cinta sama aku. Kalau gitu, aku juga bisa kok tulus sama kamu. Gak diangkat dong. Ternyata Juna di sini. Sama cewek lagi. Kalau cuma tulus, nggak usah Tirta. Aku juga bisa kok tulus sama kamu. Juna! Dasar cewek nggak tahu diri. Lepas dia. Dira, kamu nggak apa-apa? Sas, lo denger? Juna itu udah punya pacar. Dan pacarnya gue, lo ngerti itu, ha? Dia gak akan mungkin suka sama lo. Ya, kalau bukan lo yang godain dia duluan. Ngerti gak?
Jun! Saskia. Apaan sih? Udah! Jangan bikin malu dong. Biarin Jun, biar dia tahu siapa aku sebenarnya. Lo denger ya? Saskia. Lo itu nggak cocok buat Juna. Lo mau ngalahin gue nggak akan bisa. Karena lo lebih rendah daripada gue, yang ngerti nggak? Mbak, semua ini salah paham. Saya nggak pernah ngerebut pacar Mbak. Penjahat mana ada yang mau ngaku? Mendingan lo ke tempat sampah sana. Gue anterin lo ke tempat sampah. Lo Juna, lo. Pasti Pak, saya pasti akan langsung beri kabar kepada Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada kerusuhan Pak Tirta. Kerusuhan apa? Dira diserang sama pengunjung Pak. Ya ampun. Ya udah. Pak, maaf ya Pak, saya harus ada urusan yang saya harus selesaikan. Nanti Bapak santai aja dulu di sini ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya, Pak ya. Iya, Pak. Mohon maaf, saya mohon maaf. saya mengerti. Ya, mohon maaf Pak. Mari. Stop. Lepasin! Udah, Sas. Ayo keluar sekarang. Ayo, keluar. Ayo, Sas. Saskia, udah. Ada apa sih ribut-ribut? Ya Allah. Dira? Dira, kamu diapain muka kamu ini? Ini pasti kerjaan si Juna nih. Ya ampun Dira. Kita bersihin ya muka kamu ya. Yaudah, yuk, ayo. Udah ya, aku nganterin sampai sini aja. Aku masih banyak urusan di kantor. Jun, Juna, Kenapa lagi sih? kamu kenapa sih harus lepasin aku dari cewek itu? Coba nggak kamu lepasin, pasti cewek itu masuk rumah sakit sekarang. Lagian aku heran deh sama kamu, kenapa sih suka sama pelayan kafe? Kurang aku tuh apa coba? Aku udah kaya, cantik. Ya harusnya kamu gak usah kayak gitu dong sama Dira. Oh, namanya Dira. Dari namanya udah nggak enak didengar, apalagi mukanya. Pasti nggak oke. Sas, kamu kenapa sih? Semenjak kamu pulang ke rumah, sifat kamu tuh jadi berubah banget, tau gak sih? Kamu tuh kayak bukan orang yang aku kenal. Berubah apanya sih? Perasaan kamu aja kali, Jun. Atau jangan-jangan kamu ngomong kayak gitu karena kamu mau putus ya dari aku. Kamu harus inget, Jun. Gimana cara kamu pertahanin aku. Lagian, Jun, aku tuh lagi pusing banget. Aku tuh lagi banyak pikiran. Mungkin gara-gara kecelakaan kemarin, Jun, jadi kepala aku jadi sering sakit gitu. Jun, aku minta maaf ya sama kamu. Juna, maafin aku kalau aku salah. Aku kayak tadi itu karena aku sayang banget sama kamu, Jun. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sas, udah ya. Masalah yang tadi udah gak usah dibahas lagi, ya. Sekarang aku masih banyak kerjaan di kantor. Juna, maafin aku, Jun. Ini kopinya. Terima kasih.
Udah nggak apa-apa. Biar saya aja yang bikin kopinya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Serius, bukannya biasa meracik kopi sendiri? Iya. Semoga tidak merepotkan. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak suka ya kopinya kayak gini? Oh, enggak. Enggak bukannya, maaf. Itu justru persis sekali dengan kopi yang saya suka. Oh ya? Ya, cuma nggak ada orang lain yang tahu. Oh, Kamu kok bisa tahu? kebetulan aja kali, Pak. Soalnya saya juga suka kopi kayak gini. Cuma aku dan Saskia yang bikin kopi kayak begitu. Kenapa Kania bisa tahu dan sama persis cara bikinnya? Papa pasti penasaran. Kenapa aku bisa tahu kopi kesukaannya Papa? Silahkan, Pak. Terima kasih. Ini jadi saya duluan. Oh, Pak, silakan. Terima kasih bukannya. Silakan, silakan. Dan juga, kenapa cara minum Kania sama persis dengan Saskia? Apa ini semua cuma kebetulan? Pak Willy, saya mohon pamit dulu ya, karena masih ada meeting yang lainnya. Oke, iya. Saya rasa juga sudah cukup untuk hari ini. Kalaupun nanti ada kekurangan, kita bisa bikin meeting tambahan ya. Ya, baik. Mari, saya antar ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, bukannya. Terima kasih ya, Pak. By the way, tadi kopinya enak sekali. Silakan. Terima kasih. Marcel, Ya? kamu lihat gak tadi reaksi Papa? Papa kaget banget pas ngeliat aku tuh tahu cara bikin kopi kesukaannya Papa. Karena yang tahu itu cuma aku sama Papa, nggak ada yang lain. Lihat di Papa kaget banget. Pasti papa kamu bingung banget ya. Kok Kania, istri aku, kok bisa bikin kopi kayak Saskia anaknya? Iya, bener banget. Pokoknya sekarang rencana aku harus bikin Papa jadi mikir, kenapa ya Kania ini mirip banget sama anaknya Saskia. Kania, semangat terus ya. Saya akan terus di samping kamu untuk menolong kamu. Makasih ya Marcel. Kamu udah ngebantuin aku, dan mudah-mudahan kamu gak capek buat bantuin aku. Kalau bukan karena kamu dan Pak Yusuf, aku udah gak ada lagi harapan. Apapun yang terjadi, saya akan terus bantu Saskia.
Dengan ketulusan saya, Saskia pasti akan merasakannya. Kalau itu sampai terwujud, saya nggak akan kehilangannya lagi. Karena sosok Saskia sudah berubah menjadi Nia. Saskia tuh lagi kesel banget sama Juna. Masa tadi Saskia ngeliatin Juna lagi berduaan sama cewek yang kerjanya pelayan kafe? Sejak kapan anak papa yang cantik tiba-tiba masuk ke ruangan papa itu tanpa mengetok pintu dulu? Ya namanya juga Saskia lagi kesel Pak, ya wajar dong Saskia masuk gitu aja. Kan Saskia pengen curhat Pak tentang Juna. Sejak kapan tiba-tiba kamu jadi peduli dengan anak yang bernama Juna? Karena setahu papa kamu dari dulu bilang kalau Juna itu cuma sahabat deket kok, Pak. Sahabat deket aja. Aduh, gue harus ngomong apa nih? Salah-salah bisa bikin curiga lagi. Ya kan perasaan bisa berubah pas waktu-waktu, tergantung suasana juga. Sorry. Pokoknya Saskia tuh kesel banget sama Juna. Berarti selama ini dia suka genit dong Pak sama perempuan, iya kan? Pak, Papa harus bantuin Saskia Pak. Papa harus kasih pelajaran cewek itu. Ya Pak ya? Pelajaran apa? Ya kasih pelajaran apa kek biar cewek itu jerak. Suruh dia pecat dari pekerjaannya atau Papa suruh aja orang buat bakar rumah dia, kan bisa kan Pak? Ayolah Pak, please bantuin Saskia Pak. Ya. Saskia, kamu ini apa-apaan sih? Menyakiti orang? Pakai bakar-bakar segala? Itu apa namanya kalau bukan tindakan kriminal? Kenapa kamu ini jadi berubah seperti ini? Kamu kenapa jadi Saskia yang kayak papa nggak pernah kenal? Ya wajar dong Pak kalau emosi Saskia meluap-luap gitu. Saskia minta maaf ya Pak. Oke, makanya biasakan kamu itu tenang dulu dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau kamu mendahulukan emosi yang ada berujung penyesalan. Saskia, kamu harus tenang dulu sebelum mengambil keputusan. Oke sayang? Iya tapi nggak bisa kayak gitu dong Pak. Gimana Saskia nggak kesel? Kenapa Saskiaku jadi berubah? Dia tidak terbiasa minum kopi dengan banyak gula. Papa, kenapa mukanya begitu? Enggak apa-apa. Enak kopinya? Ya enak, rasa kopi. Selin banget sih si Juna itu ah. Gara-gara kopi, jadi bikin bingung. Mungkin memang kebiasaan Saskia aja berubah. Dir, Tirta, sebenarnya siapa sih yang nyerang kamu itu? Siapa? cewek aneh, udahlah nggak usah dibahas. Kamu ada masalah?
Enggak. Aku nggak tahu deh, kayak cewek itu cemburu deh sama aku. Gara-gara aku ngobrol sama Juna. Kayaknya sih dia pacarnya Juna. Jadi Juna itu udah punya pacar. Terus kamu patah hati dong? Kamu apaan sih? Enggak lah, ngapain patah hati segala? Enggak lah, aku tuh biasa aja sama Juna. Ya udahlah, Dir. Sama aku jujur aja lah. Kamu terima aku juga kan sebenarnya ingin menyenangkan Rifki aja kan? Tirta. Nih, kamu lihat. Aku pakai cincin dari kamu secara sukarela. Gak ada yang paksa. Tandanya apa? Tandanya aku serius sama kamu, Tir. Ya aku minta maaf ya. Aku sebenarnya juga sangat bersyukur dan berterima kasih karena kamu menerima aku tanpa paksaan apapun, karena kamu juga tulus sama aku. Iya. Itu masih ada yang kotor tuh. Kotor. Udah. Udah. Tirta. Yaudah aku pulang ya kalau gitu. Ya udah, tapi ya maaf aku nggak bisa nganterin kamu, aku masih ada kerjaan. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah kamu kerja dulu aja ya. Aku pulang duluan. Hati-hati ya. Ya, masuk. Permisi, Pak. Iqbal. Ngapain sih Om Iqbal kesini? Padahal gue masih mau komporin papa. Papa mau meeting ya sama Om Iqbal? Ya udah deh. Kalau gitu Saskia keluar dulu ya, Pak. Iya, sayang. Iqbal. Ya, Pak. Saya mau ngajak kamu untuk meninjau lokasi buat pembangunan proyek rumah sakit miliknya Dr. Marcel. Baik, Pak. Apa harus ada yang saya persiapkan untuk dibawa, Pak? Nggak perlu. Temenin saya aja. Baik, Pak. Kenapa Pak? Bapak nggak suka ya kopinya kayak gini? Itu justru persis sekali dengan kopi yang saya suka. Oh ya? Ya, cuma nggak ada orang lain yang tahu. Kenapa jadi Kania yang sama persis bikin kopinya kayak aku? Kenapa bukan Saskia? Jadi kalau aku bikin kopi, kopinya dulu terus diseduh air panas supaya aromanya nggak hilang. Nah, terus kita aduk, baru deh kita kasih gulanya. Gulanya juga ada 2 macam, Mas. Oh ya? Gimana? Ajeng, ini enak sekali. Tuh kan, apa aku bilang? Gara-gara kopi, aku malah jadi teringat Ajeng. Mas Rani,
Tolong Mas, jangan tinggalin aku. Aku takut Mas. Ya, aku ada di mana ini? Tolong. Ya Allah maaf, tolong Mas, saya mau pulang Mas. Udah sana. Tolong Mas, saya nggak bisa lihat Mas. Mas. Allah, banyak kendaraan. Aku takut. Kita jangan sampai ditunggu sama pihak klien. Iya, Pak. Aku di mana nih? Tolong! Jangan nyalain jalan gua! Lu nggak dengar klakson gua? Saya mau pulang Pak, tapi saya nggak tahu jalannya. Ada apa di depan? Kayak ribut-ribut? Ada apa ya? Pak. Jangan, Pak. Biar saya aja, Pak. Ya udah. Sebentar ya, Pak. Mau apa sih orang itu? Tolong saya Pak. Ada apa ini? Ini Pak, ngalang-ngalangin jalan gua. Iya, tapi jangan di jalan dong. Ayo, jangan. Ya mikirin dulu dong. Sepertinya aku kenal suara itu. Mas Iqbal. Mas Iqbal! Kamu pasti Mas Iqbal! Kamu! Mas! Halo? Diam kamu. Mana anakku? Sekarang kamu naik. Kamu naik. Oh, iya tentu. Awas kamu naik. Tolong! Jalan. Sebentar lagi juga sampai. Iya. Tolong! Aduh, saya mau keluar dari mata ini, saya. Bal, kok lama sekali? Udah, Pak. Tadi cuman ini ada orang hampir ditabrak, Pak. Yaudah, ayo. Tolong! Mas! Tolong, Mbak! Mas, tolong berhentikan mobilnya. Tolong! Mbak, Mas, tolong berhenti mobilnya. Ya, sebentar, Bu, sebentar. Tolong. Mana? Pintunya mana? Mas Iqbal! Mas Iqbal, di mana kamu, Mas? Kembaliin anakku, Mas. Mas Iqbal, aku tahu kamu ada di sini. Tolong! Apa ada orang di sini? Ibu nggak apa-apa, Bu. Saya nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak, udah nolongin saya. Mbak namanya siapa Mbak? Saya Dira, Bu. Ibu tadi hampir ada ditabrak sama mobil. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Saya nggak apa-apa Mbak. Ya udah, ini Bu. Ibu minum dulu ya, Bu ya, biar Ibu lebih tenang. Maaf ya Mbak. Iya nggak apa-apa, Bu. Ya Allah Mbak Dira, makasih udah tolongin saya, udah selamatin saya. Mbak, saya tuh lagi nyari laki-laki nyulik anak saya Mbak. Waktu anak saya masih bayi, anak saya diculik sama laki-laki itu dan saya masih ingat sekali suaranya. Tapi dia kabur Mbak. Harapan saya cuma itu Mbak, saya ingin ketemu sama anak saya yang diculik. Ya Ibu yang sabar ya, Bu ya. Ibu mau pulang kemana, Bu? Pulang saya. Biar Dira yang nganterin. Atau Ibu punya nomor telepon keluarga Ibu? Ada suami saya. Ada. Ini Bu. Nomornya berapa biar Dira teleponin? Namanya Pak Roni. Pak Roni. Iya. Menang bang. Hajar terus. Hajar ayo. Jangan sampai tahu lo. Halo.
Assalamualaikum Pak Roni. Iya. Siapa nih? Saya Dira Pak. Gini Pak, saya ketemu istri Bapak sekarang. Bapak bisa jemput dia sekarang nggak Pak? Nanti saya kirimkan lokasinya di mana. Apa? Ajeng? Gue kasih tahu sama lo ya. Jangan coba-coba lo bawa itu orang pulang ke rumah gue. Kalau lo sampai bawa ke sini, gue akan buang dia lebih jauh. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim Pak. Dia ini kan istri Bapak. Bodoh amat. Kenapa Mbak Dira? Pasti suami saya nggak mau saya pulang ya Mbak. Saya udah tahu jawabannya pasti seperti itu. Udah Bu. Gimana kalau Ibu pulang sama Dira aja ya? Ke rumah Dira. Yuk Bu. Oh jangan Mbak, jangan. Saya nggak mau ngerepotin Mbak. Saya bisa pulang sendiri pelan-pelan Mbak. Udah nggak apa-apa Mbak. Ibu nggak ngerepotin kok Bu. Ya Bu. Ibu pulang sama Dira aja ya. Jangan Mbak, saya nggak enak Mbak. Nggak apa-apa Bu. Makasih Mbak Dira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Rifki. Kenalin. Nama ibu ini Ibu Ajeng. Ibu baik. Siapa ya? Ini Rifki, Bu. Masa Ibu lupa sih? Rifki. Ibu kan pernah kasih roti ke aku. Oh Rifki. Iya, Ibu ingat. Ya ampun. Loh, berarti Rifki anaknya Mbak Dira? Iya Bu. Oh ya ampun. Mata Ibu kenapa? Mata Ibu begini karena kecelakaan Rifki. Tapi alhamdulillah Ibu masih selamat. Ya palingan sekarang Ibu nggak bisa lihat sayang. Ibu senang deh ketemu Rifki. Mah, Ibu Ajeng boleh tinggal di sini ya? Ya boleh dong. Mulai hari ini Bu Ajeng nginep di sini. Terserah Bu Ajeng mau sampai kapan. Ya? Yes, sebentar lagi aku punya ayah baru. Dan sekarang Bu Ajeng tinggal di sini. Maaf Mbak Dira. Mbak Dira baru mau menikah ya? Rencananya Bu, cuma masih lama. Oh. Mah, jangan lama-lama dong. Bu, kasih tahu tuh ke mamaku. Aku kan pengen cepet-cepet punya ayah baru. Rifki jangan ngomong gitu ke mama. Aduh, kalau ibu yang ngomong sangkain lancang nanti Rifki. Tapi begini Mbak Dira, kalau menurut saya kalau sudah saling cocok, nggak ada hambatan, dilangsungkan aja pernikahannya lebih baik gitu. Iya Bu. Tuh kan Mah. Wah, ini ada apa nih? Kok seru banget sih? Rifki tante ikutan dong, ajak-ajak dong. Ibu Ajeng, Ya? ini Ulfa. Oh. Bu, salam kenal. Aku Ulfa, wanita paling cantik di rumah ini. Maksudnya setelah Mbak Dira. Salam kenal, Mbak Ulfa. Iya. Bu, aku ini sahabatnya Mbak Dira, tapi kita udah kayak saudara. Dan aku udah kayak tantenya Rifki. Oh iya. Ngomong-ngomong Bu, satu lagi Bu harus tahu nih. Apa tuh? Aku ini selain cantik, aku baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Iya. Mbak Dira. Bu, Ibu panggil Dira aja, nggak usah pakai Mbak. Kan Dira udah kayak anak Ibu sendiri. Ya Bu. Berarti Ibu Ajeng jadi nenek aku dong. Iya, aku punya nenek. Ya Allah, aku jadi terharu. Ya ampun, Riri, anakku sendiri aja nggak peduli sama aku. Tapi orang lain begitu perhatian dan sayang.
sampai dia kenalin aku ke keluarganya.